Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sebelum kita memulai pengajian, marilah bersama Ustaz kita membacakan niat belajar dan doa sebelum belajar. Jamaatan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa naf'a wal ittiba'a wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa marḍatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tubihu li ma ashkala hatta yufhama. Allahumma innaka anta ta'lamu wa la a'lamu. Allahumma innaka anta allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi an-nuril mudhbi lil nisyani bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inni qad istawda'tuka wa 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tusinihi ya rabbal alamin. Allahumma faqqihna fid-din. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah niat belah, jadi harus betul-betul diamalkan belajarnya, betul-betul diterapkan belajarnya. Jangan lagi main, nanti kena apa? Kena apa nanti kalau main-main? Kena semprot. Jadi sudah niat, innamal a'malu bil. Sudah niat tadi ya? Ya, panjang niat kita tadi. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Panjang tidak? Sekarang tinggal diamalkan. Ya benar? Jangan lagi main-main ya. Pertemuan terakhir
Ustaz. Senang kalian. Senang kalian terakhir bertemu dengan Ustaz. Kalau ada yang pulang ya, ada yang liburan ya. Ya, nanti Ustaz pun kangen juga sama kamu. Ya, jadi konsentrasi niat kita dari belajar, niat kita sertai perbuatan pembuktian kita. Terlebih-lebih kita berada di rumah Allah. Dimas, ya, nanti ada di sini dijelaskan kemana kita ada di masjid. Manjala sambil masjid, ya dijelaskan. Maka oleh karenanya diikuti dari awal. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Amin ya Rabbal alamin. Melanjutkan kajian pada pertemuan sebelum ini, materi dari kajian Ustaz terlebih dahulu yang belum habis, semalam belum dibaca. Ya, sebelum kita melanjutkan kajian dari materi yang semalam dibacakan oleh Ustaz Tunas. Agar apa? Agar semua kitab yang semua isi kitab ini, kitab apa ini? Semalam namanya Majmu' Mustamil ala Arba'in Rasail. Semuanya kita baca. Insya Allah itu kita khataman. Ya, selain khatam Al-Quran, insya Allah juga khataman kitab ini. Ya, makan apa? Makan pulut kuning. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ila anqal. Pembahasan pertemuan yang telah lalu, materi daripada Ustaz diakhiri daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ayat terakhir, ayat ke-22, yang menjelaskan bahwasanya sejatinya wahai Nabi Muhammad, ya, pesan Allah kepada Nabi Muhammad melalui firman-Nya di dalam ayat itu, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Wahai Nabi Muhammad, engkau tidak akan pernah mendapati sekelompok kaum yang mana dia itu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu senang, mereka itu cinta kepada orang yang menentang kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi tidak ada chemistry. Bahasa sekarang apa namanya? Chemistry. Tidak ada kecocokan, tidak ada serasi antara orang yang betul-betul beriman, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dengan orang yang menentang kepada Allah dan Rasulullah. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum, meskipun orang yang menentang tadi itu adalah orang tua mereka sendiri, ayah mereka, omak mereka, atau anaknya sendiri, orang-orang yang paling dekat. Iya, tidak ada sayang, tidak ada cinta yang hakiki. Cintanya hanya cinta manusiawi. Sedangkan cinta yang hakiki adalah cinta yang mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini langsung ditetapkan di dalam Al-Quran. Oleh karenanya itulah kenapa kemarin kita dianjurkan untuk mendakwahkan, untuk apa itu dakwah? Mengajak keluarga kita yang masih malas sholat. Ayo masuk surga sama-sama. Karena di akhirat nanti anak Ustaz di dalam keterangan ayat yang lain bahwasanya orang-orang yang saling mencintai itu bisa sebagian di antara mereka menjadi musuh, saling menjadi musuh. Di dunia keluarga, di dunia anak dan ayah, anak dan orang tua, tapi ternyata nanti di akhirat diungkaplah hakikatnya. Ternyata selama ini yang di dunia itu seakan-akan orang yang saling mencintai ternyata adalah musuh. Kenapa? Karena di antara keduanya itu tadi, satunya beriman, satunya tidak. Satunya bertakwa, satunya tidak. Maka yang menjadi kekasih, yang betul-betul menjadi orang yang nanti bersama-sama di surga adalah yang sama-sama beriman.
Maka penting anak ustaz ini kan yang diutus orang tua, diutus keluarga, belajar agama, maka nanti pulang diajarkanlah ilmu-ilmu yang sudah diperoleh di pesantren ini. Diajak adiknya yang masih belum mau sholat, diajak sholat, abangnya, kakaknya, neneknya, barangkali ya diajak, tapi dengan cara yang baik, mengajaknya yang baik-baik, tidak boleh bentak-bentak, tidak boleh kasar, ya, tetap mengajak dengan cara yang sopan, terlebih adalah orang tua. Kemudian dilanjutkan Bismillahirrahmanirrahim, ini dibaca saja secara cepat ya, keterangannya sama yang telah disampaikan. Fanatul imani al-mawaddin al-muhaddin lillahi wa rasulihi walau kanu min aqrabil aqrabina fa ahrisu rahimakumullah ala muwazabati ala sholati wa ala huduriha bil masajidi. Maka tidak adalah keimanan bagi orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulullah, tidak ada rasa cinta ya kepada orang yang menentang, ya kepada orang yang membangkang kepada syariat Allah. Jadi sudah dijelaskan. Walau kanu min aqrabil aqrabin, meskipun keberadaan orang yang menentang Allah tadi adalah kerabat yang paling dekat. Kerabat yang paling dekat itu siapa? Ya keluarga sendiri, ahlul bait. Ya, dinamakan kerabat itu adalah anak yang pernah dekat dengan kita walaupun hanya satu hari. Nah, itu di dalam keterangan kitab-kitabnya. Meskipun satu hari kita pernah jumpa dia, karena sudah kenal, maka di situ sudah menjadi kerabat. Apalagi yang setiap makanya kita ini saudara. Kita ini adalah Ustaz, Umi, Ustaz yang di sini menggantikan orang tua kalian. Abang-abang yang ada di sini, kakak-kakak, ukhti, akhi-akhi yang di sini adalah abang kalian. Saudara yang seumuran itu saudara kalian. Adik-adik yang di bawah kalian itu adalah adik kalian. Kalau ada yang bilang, abang saya di rumah, iya, cuma ini di posisi agama, ya, bukan di posisi nasab. Boleh jadi lain ceritanya. Astagfirullah. Ya, ini dalam wacana agama berdakwah. Saya ini yang kecil hormati yang tua. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir" apa? Fayarham sahibana wal yukrim kabirana. Allah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka kasihilah yang kecil, muliakan, hormati yang besar. Bukan itu hadisnya, astagfirullah. Laisa minna, bukan makana yang berbilang. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirona wa lam yarham saghirona. Baru balik hafalannya ya. Alhamdulillah. Mestinya doa tadi, makanya doa tadi kan Allahumma inni qadir taudakuka. Ini dibalikkan Allah Ta'ala ini, hafalan hadis. Tadi salah itu matanya. Ya. Nah, jadi laisa minna man lam yuwaqqir kabirona wa lam yarham saghirona. Itu hadisnya. Tidaklah termasuk golongan kami, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi aku umat Nabi. Siapa saja yang tidak bisa menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Bayangkan, di hari kiamat nanti anak ustaz, semua umat dari umat Nabi Adam itu meminta syafaat kepada nabinya masing-masing. Dalam hadis syafaat, dalam hadis kiamat. Tapi para nabi diminta syafaat tidak bisa memberi syafaat. Beliau menjawab nafsi, diriku sendiri. Yang ingin saya selamatkan, yang bisa saya selamatkan. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Akhirnya mulai umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Tapi kalau tidak bisa menghormati yang lebih tua, tidak bisa menyayangi yang lebih muda, laisa minna, tak dianggap sama Nabi. Nah, hati-hati ini ya. Hati-hati kita setiap hari bersosialisasi, berinteraksi dengan sesama. Ada kalanya kita sebagai abang kepada adik, bagaimana sikap kita. Ada kalanya kita sebagai adik kepada abang, bagaimana juga sikap kita. Jika tidak bisa memposisikan diri, yang kecil tak bisa hormat ke yang besar tak bisa sayang kepada yang kecil, maka laisa minna, tak dianggap bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus dijaga ya. Nah, kembali lagi, kerabat itu orang yang meskipun sehari pernah dekat dengan kita, apalagi yang setiap hari seperti kita ini. Ini kita termasuk kerabat yang dekat. Ya, yang cari baru dengan niat, ya nggak dimain-main. Nanti kena semprot nanti, kena TOLOL, apa TOLOL? Ya, jangan kena semprot TOLOL nanti. Nah, bukan saya bilang ya, kamu bilang ya. Ya, jadi kembali. Kalau kita sudah kenal setahun, sudah kenal 2 tahun, 3 tahun, bahkan nanti mungkin ada yang lulus di sini nanti macam cakapan di Siregar ya kan. Nah, sampai 8 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Nah, katakan yang mau 20 tahun. Mana Muhammad Raja? Muhammad Raja, seumur hidup itu Muhammad Raja ya. Ayah. Siapa itu beliau? Siapa seumur hidup? Aira mana Aira? Aira mana? Mana Aira? Ya, nah itu kerabat yang paling dekat, maka harus lebih dijaga. Ya. Fa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka jagalah, maka perhatikanlah wahai kalian yang semoga dirahmati oleh Allah untuk merutinkan sholat. Merutinkan sholat. Sholat itu on time and all time, ya kan? Bukan apa namanya? Sometimes. Nah, kadang-kadang apa? Kadang-kadang apa bahasa Inggrisnya? Apa bahasa kadang-kadang? Ya, every time sholat itu. Di bawah sholat. Nah, itu pesan dari pengarang kitab. Wa ala umuriha fil masajidi. Nah, ini kemarin sudah dijelaskan oleh penulis kita. Dan hadirilah sholat itu di masjid dalam artian berjamaah. Nanti kita ulang lebih detailnya tentang sholat berjamaah ini. Semalam sudah disinggung sebagian dan banyak juga oleh penulis kita ya. Wasta'inu billahi min tawji'iha, dan minta perlindungan dirilah kalian kepada Allah dari menyia-nyiakan sholat, menyepelekan sholat. Kita senantiasa meminta perlindungan diri kepada Allah di dalam membaca wirid lapis. Ya, membaca wirid lapis. Doa-doa anak ustaz di dalam wirid lapis itu adalah zikir maksur, zikir yang berlaku dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma disusun oleh pengarangnya, oleh penulisnya siapa itu? Al-Hadis Rasulullah bin Alami Al-Hadis. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Itu kan? Nah, jadi karena diri kita ini potensi ada berbuat jelek, berbuat menyia-nyiakan sholat, meninggalkan sholat, maka setiap hari kita meminta perlindungan diri kepada Allah dari keburukan diri kita sendiri. Jangan ujung-ujung kali, jangan bangga-bangga kali jadi manusia. Ingat ya, bahwasanya kita itu punya potensi diri menjadi orang yang melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'un, sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap anak keturunan Nabi Adam itu adalah orang-orang yang punya potensi berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi dikasih solusi. Kalau sudah berbuat salah, insaf, tobat,
Jangan buat lagi. Betul-betul berjuang tidak mau mengulanginya. Di samping itu, mintalah pertolongan, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zat yang menjaga kita, zat yang memelihara kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asilul musara'ata ilaiha, dan berbuatlah baik dengan cepat-cepat melakukannya. Jadi setelah dengar azan si Aam, ya mana ada Aam? Mana ada Aam? Berapa menit ada Aam? Berapa menit adanya Aam? 5 menit. Sudah, tambah lagi. Tambah apa itu? Ya, langsung cepat-cepat. Ya. Wa adimul ukufa alaiha, dan menetapilah adim langgeng, hukum lazim luzum, maknanya dengan luzum sama. Jadi langgengkan, istiqomahkan menjalankan sholat secara berjamaah, khususnya bagi laki-laki. Hukumnya semalam sudah dijelaskan oleh Ustaz kita. Fardu kifayah. Ada dua pendapat, fardu kifayah atau sunnah muakkadah. Kita ikut yang mana? Lebih selamat ikut yang fardu kifayah, pendapat Imam An-Nawawi. Ya, kalau sunnah muakkadah pendapat Imam Ar-Rafi'i, sama-sama mazhab Syafi'i. Tapi keduanya ini adalah ulama besar di mazhab Syafi'i, mempunyai pandangan sendiri. Nah, kita biasanya ikut ke mazhab Imam An-Nawawi, ya, Imam An-Nawawi. Nah, kalau mana lain, malah sudah dijelaskan. Kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini karena untuk pembelajaran. Kalau dikembalikan ke hukum aslinya, banyak itu justru sunnah sholat di kamar. Sunnahnya sholat di rumah. Ya, cuma karena ini untuk pembelajaran, biar terbiasa, nanti mau juga sholat ketika di rumah berjamaah, mengajak ibunya berjamaah, mengajak neneknya berjamaah, mengajak adik perempuannya berjamaah, maka banyak dilatih berjamaah di masjid. Nah, ini ada ajri taklim, ya, untuk arah mengajarkan, boleh kalau itu. Ya, tapi nanti kalau di rumah lebih baiknya banyak yang sudah belajar di pesantren mengajak keluarganya yang perempuan sholatnya di rumah, jamaah di rumah. Jadilah imam, ya, yang sudah kelas 3, ya. Siapa Vina, berapa Vina? Oh, kelas 2. Kelas 2 sudah masuk pelajarannya kedua. Hah? Ya, nggak boleh. Kita dapat pembacaannya kan? Nah, nanti sholat di rumah jadi imam. Nah, yang belum terus belajar ya. Targetlah, belajar itu punya target. Saya harus bagus bacaan Fatihah saya kelas 2. Jangan kelas 2 belum bagus bacaannya. Ya, belajar itu punya target, punya tujuan. Ya. Kalau tidak nanti terlena, habis waktunya main-main terus. Ya, kita kan juga sudah begitu kan, walau kita tanya ya, walau kan target tahsin al-Fatihah belajar itu cuma 6 bulan kan? Ya, 6 bulan belajar sama Amir Rasid tahun ini, Iqra. Ya, Rizky Malik, sudah bagus bacaannya kan? Hah? Loh, tapi 6 bulan kita target. Ayo, itu tanggung jawab anak kita. Ya, 6 bulan selesai tahsin. Ya, Iqra. Nah, ya, jadi punya target. Ketika pulang diamalkan. Ya, nah, pulanglah nanti pada di rumah liburan ini, sholat di rumah, ajaklah keluarga yang perempuan sholat di rumah. Itu sunnah. Kalau di masjid Ustaz, bagaimana untuk perempuan? Makruh. Kebalikan sunnah adalah makruh. Itu bagi orang perempuan yang tidak dilarang, bisa jadi haram. Siapa itu? Satu, kalau perempuannya ini zawatul hay'ah. Zawatul hay'ah itu orang yang gendut, tukang caper, gendut jauh gendut.
suka mencari perhatian lelaki, penggoda, pesolek. Nah, ya, itu haram. Atau dia itu biasa-biasa, gak tukang caper, gak genit, tapi usaha sangat mempesona. Ditengok orang laki-laki langsung sor, bahasa bedanya, langsung sor, langsung serilik, nah, serilik, ya kan? Nah, siapa lah itu? Nah, siapa orang? Kalau tahu awas ya, orang kalau tahu berarti selama ini tengok-tengok kalian ya. Termasuk berarti tengok-tengok lagi. Ya, nah, jangan ya. Kita di sini tujuannya belajar, sholat berjamaah. Jangan tujuannya nengok-nengok. Kalau tahu ustaz A, oh berarti selama ini kalian itu nengok-nengok itu. Ya, nah itu pun itu apa tadi haram, mustahil ya. Sangat langsung menjadi lelaki itu terpacu dengan dia, tertembak langsung serilik, langsung sor, ya. Ataupun nggak usaha, dia itu nggak terpesona, apa lelaki nggak terpesona dengan dia, tapi bersolek lah dia, pakai biju, pakai skincare, pakai apa namanya itu yang warna-warna merah-merah topi, apa namanya? Ada pokoknya itu lah kalian ya, pakai bulu mata, masih pakai bulu mata, ya Allah, ya. Ataupun nggak berian tapi berparfum, lewat lelaki langsung boleh. Nah ini tidak boleh juga ini ha. Oh kenapa lah? Pokoknya itu langsung untuk berhias-hias itulah. Misalkan laki-laki mana tahu untuk berhias, make up lah pokoknya ya, pakai make up atau pakai parfum. Sebenarnya orangnya apa namanya ya? Nama orangnya itu kalau dikata itu nggak selera, lelaki tidak selera, tapi karena bersolek tadi jadi tontonan. Hah? Perempuan ini juga bahasa kita perempuan, ya, ya. Karena aslinya itu nggak langsung selera lelaki, tapi karena pakai make up, pakai parfum, langsung ditengok jadi bahan tontonan. Nah, itu haram, ya. Nah, ini bahan harus paham lah. Jadi kita di sini kenapa kok di masjid? Karena kita belajar, membiasakan diri. Biar nanti di rumah mau mengajak saudaranya, orang tuanya, neneknya sholat berjamaah di rumah. Ya, gitu ya, nonton ya. Faya ma'amur rabbihina wa qawsul asya'il mubasyirina. Sholat itu terlebih yang berjamaah adalah harta yang sangat berharga, harta yang sangat menguntungkan, harta rampasan perang. Tahu kalau dulu zaman perang ada barang-barang yang tertinggal dari musuh itu dijarah. Ada kuda masih hidup diambil, ada baju zirah diambil. Ya untuk harta yang menang, harta nanti dibuat dia untuk keperluan dia, keseharian dia, harta rampasan perang. Nah, tapi di sini maksudnya adalah sholat itu adalah harta yang paling berharga, simpanan yang paling menguntungkan. Bahasa sekarang itu adalah investasi. Ya, nanti di akhirat. Kalau di sini dinampakkan pahalanya tak bisa mata kita ini melihat. Ya, saking banyaknya, saking besarnya. Tapi nanti di akhirat kita akan menjadi bahagia. Ya, wa fawzul anbiya'i mubasyirina. Ya, keberhasilan orang-orang bertakwa yang bergembira nanti di akhirat. Wa rahmatul tuhadis salihina. Ya, istirahat atau rehatnya orang-orang yang dulu di dunia itu berjuang betul-betul. Jadi kalau di dunia itu jangan minta istirahat, sholat, jangan. Orang yang istirahat, sholat itu nanti di akhirat. Ya, rohatul Tuhan, gak menginginkan dunia, ibadah saja di dunia. As-solihin, yang soleh-soleh. Wada'u su'ada ilmu tadi dan ketekunan, rutinitas orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang kalau orang itu mau ditandai, yaitu termasuk orang yang dapat petunjuk atau orang yang tidak dapat petunjuk. Apa itu? Dia rutin sholatnya, istiqomah. Kita lihat Ustaz kita Al-Fadil Ustaz Munir, ya kan, istiqomah masa walima wa sunnah. Itu Ustaz Munir itu, ya, istiqomah. Ya walan, mana kelas 3? Kelas 3 mana?
Wes, berapa orang kelas 3? Walat. Walat mana? Itu kelas 2, Budiman. Jangan naik kelas depan-depan. Gak ada kelas 3 satu pun. Cuma Bang Duta. Kang kamera cuma. Iya. Mana ya? Janganlah tegur-tegur aja. Tapi kalau direkam Kang Duta itu masuk Instagram, Al-Kautsar, nah, adalah sorong-sorong hidup kayak apa? Makasih Bang ya, aku masuk Instagram. Soronglah di Kang Duta. Ya semangat itu. Ya, mana kelas 3? Ya ini mau Ustaz contohkan ke Ustaz Munir kalian pula yang tak ada kelas 3 ini. Wasalwatu sahwatul muhibbina, ya, dan kenikmatan orang-orang pilihan yang dicintai Allah, yang cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmat sholat itu, Ustaz. Bagi siapa? Bagi orang yang cinta dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin berlama-lama di dalam sholat, karena sholat itu adalah interaksi hamba dengan Tuhan, komunikasi. Seharian lupa dia dengan pekerjaannya, dengan game-nya. Ya, kalau kita semalam dicontohkan peserta kita dengan apa? Game. Ya, ML, apa lagi? Apa itu Genshin? Kita nggak tahu itu lah. Betul lah itu. Nanti asal-asal bilang, ya, yang pokoknya yang viral-viral itu lah. Kita lupa. Nah, bisa kita lagi dengan Tuhan kapan? Minimal ketika sholat, ya. Wa ghanimatu sadatil arifina, dan keuntungan para pemimpin yang bijak. Orang kalau bisa memimpin dirinya, inoman memimpin dirinya, karena nanti setiap manusia itu dimintai bertanggung jawaban. Ya, dan setiap manusia itu memimpin dirinya akan diminta pertanggungjawaban dengan dirinya sendiri. Inoman paling tidak minimal. Kalau dia itu bijak, maka dia akan melaksanakan sholat. Untuk apa? Keuntungan dirinya. Apalagi kalau dia sudah menjadi kepala rumah tangga. Lagi semalam kembali, ya. Nah, jangan sampai semalam menjadi apa? Ad-dayus. Ya, bukan gayus bangunan. Koruptor itu sudah masuk penjara dulu. Tahun 2010 Ustaz zaman Aliyah kelas 3. Ini ad-dayus, bukan gayus ya. Ad-dayus, orang lelaki kepala rumah tangga yang membiarkan keluarganya di dalam keburukan. Tak sholat dibiarkan saja, buka aurat dibiarkan saja. Ini haram masuk surga. Haram masuk surga. Namanya ad-dayus. Jadi di nomor untuk sementara anak-anak Ustaz ini, ya, itu memimpin dirinya. Sanggup dipimpin? Nah, memimpin dirinya dulu. Nanti kalau sudah macam Bang Ripan, diangkat jadi ketua, jadi IPA, pengurus IPA, ikatan pelajar pesantren Al-Kautsar Al-Anbar, memimpin adik-adiknya. Nah, sekarang memimpin dirinya dulu. Nah, itulah keberuntungan orang yang bisa memimpin, yang bijak dengan dirinya sendiri. Minoman, ya, paling tidak untuk sementara itu. Wa marhamu ulama il-amilina, dan obat bagi para ulama, obat. Ya, apapun permasalahannya, jikalau beliau itu adalah ulama, ahli ilmu, dan mengamalkan ilmunya, maka obatnya adalah sholat. Obatnya apa? Sholat. Ada masalah apa untuk sholat? Wasta'inu bis-sabri mintalah pertolongan kepada Allah perantaranya sabar dan sholat. Sholat jelas ibadah yang kita laksanakan, ya, terutamanya sholat fardu. Kalaupun tidak, ya sholat sunnah mutlak, sholat sunnah hajat. Itu kalau ada hajat, ada masalah. Apapun ingin apapun didapat, sholatlah. Perantaranya jagalah sholat. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, wasta'inu bis-sabri was-shalah itu, surah Al-Baqarah itu adalah jalan kunci kesuksesan seseorang hamba ingin sukses dunia dan akhirat. Kalau sabar itu tafsirnya banyak.
Ada yang dikatakan sabar itu adalah siam. Apa itu siam? Puasa. Ya. Ada juga mengatakan sabar itu adalah takul ma'asi, mencegah diri dari berbuat maksiat. Berbuat baik dengan sholat, berbuat mencegah diri dari maksiat sabar. Ketika ada gangguan godaan-godaan sabar dia tahan diri, tak mau berbuat yang tidak baik. Nah ini cara untuk sukses. Maka penting santri itu bisa melakukan dua ini. Ya, jaga sholat, juga jaga diri dari berbuat maksiat. Maka jiwanya akan bersih. Namanya tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs. Maka tidak jarang santri itu sebelum diajar oleh guru-guru dulu itu disuruh banyak-banyak ibadah, banyak-banyak baca wirid, banyak-banyak puasa. Bahkan ada namanya puasa itu puasa dahar, puasa setiap hari. Kecuali 5 hari, 2 hari raya sama 3 hari tasrik. Tapi setiap hari puasa. Untuk apa? Biar bersih. Biar ketika dikasih ilmu, meskipun sedikit, ilmu itu akan manfaat. Ilmu itu akan berkah. Nah, itu ulama-ulama dulu, santri-santri dulu begitu. Ya, dan itu juga dikatakan oleh Abu Ya Sayyid Muhammad bin Adawi al-Maliki. Kata beliau dalam artinya, saya sebelum mengajarkan santri kitab, saya akan mengajarkan santri itu akhlak. Diajar akhlak terlebih dahulu. Di antara akhlak, untuk bisa mencetak akhlak itu kan huluk itu adalah karakter, pembawaan diri yang sudah melekat di dalam hatinya, di dalam pembawaan kesehariannya. Cakapnya baik, itu pembawaan diri. Ya, rajin itu pembawaan diri, tidak malas, ya, rendah hati itu pembawaan diri, namanya akhlak huluk. Nah, itu kata Abu Yasin Muhammad, dicetak dulu itunya, ya, akhlaknya dulu, baru dikasih ilmu. Gak perlu banyak-banyak, tapi akhlaknya dulu. Nah, maka perlu anak ustaz berbanyaklah puasa perbanyaklah ibadah. Mumpung di masa-masa masih remaja seperti ini. Ya, terlebih lagi keutamaan remaja, syabun yang mau dia itu beribadah kepada Allah, nanti di akhirat akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Yaumal la ilaha illa dzilluh, di hari tiada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Salah satunya adalah pemuda. Mana yang masih muda? Mana yang masih muda? Oh, udah tua ini ya. Udah tua. Mana yang masih muda? Tua ini enggak ada yang mengatakan. Masih muda. Nah, rajin ibadah. Nah, udah tua. Nah. Ya, nah, semangat ibadah. Apalagi di bulan Ramadan, katanya setan itu dibelok, pintu neraka diikut. Kok masih ada yang malas untuk beribadah? Nah, ini kata para ulama, berarti selama 11 bulan sebelum Ramadan, setan telah sukses mendidik akhlak manusia ini seperti setan. Mendidik akhlak manusia yang malas ibadah di bulan Ramadan seperti akhlak-akhlak yang diajarkan setan. Karena akhlak tadi kan pembawaan diri. Kalau di bulan Ramadan masih malas ibadah, berarti memang sudah sukses setan. Selama 11 Ramadan, sebelum Ramadan 11 bulan, ya, itu dia sukses mendidik manusia yang malas di dalam bulan Ramadan. Makanya inal jinnati wal, setan itu ada dari golongan jin itu tak nampak, yang tak kasat mata, ada dari golongan manusia. Nah, dari golongan manusia siapa? Yang sudah kesetanan, akhlaknya sudah dididik oleh setan. Malas sholat, malas puasa, bisa baru azan Jumat sudah buka puasa. Nah, kan begitu. Jadi ini setannya sukses. Selama 11 bulan mendidik manusia menjadi setan. Makanya semalam dijelaskan, orang yang tak mau diajar sholat itu jauhi, karena dia sejatinya adalah setan. Bukan ustaz yang ngomong, ya. Jadi kalau misalkan ada ustaz ini kok sampai parah mengajak sholatnya sampai
sudah mentok, abang-abang yang di ibadah sudah mentok, diajak sholat tak mau, rondo kamar mandi pindah ke kelas pindah ke asbes. Oh memang kau setan ya, nah, jangan marah, karena memang betul setan berbentuk manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yashghalhum an asya'ilun wa lam yubalu 'inda huduriha. Janganlah kalian wahai para santri terkhususnya sibuk dengan kesibukan apapun jikalau sudah hadir waktu sholat. Jangan pedulikan yang lain, langsung sholat. Ya, bitolin wala nadirin, dengan hal-hal yang berlalu lalang, apapun itu yang melalaikan. Qulubuhum ila huduriha tahinu wa inda bawatiha tahsabu wa tahinu. Hati-hatinya orang yang betul-betul diridhoi Allah tadi, para ulama itu kalau sudah datang hatinya itu kepada menghadiri sholat itu rindu, kangen. Karena apa? Kangen itu senang. Orang kalau cinta pasti kangen. Dia Tina kangen sama siapa? Ya, nah, karena kangen itu pasti karena senang. Jadi orang yang betul-betul dicintai Allah, cinta dicintai Allah dan juga cinta kepada Allah, maka yang disenangi adalah sholat karena kangen dengan Allah. Karena tadi adalah interaksi dengan Allah. Ya, setiap doa yang kita baca, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, itu kalau kita hayati ya Ustaz, itu adalah doa. Dan doa itu adalah interaksi hamba dengan Tuhan. Makanya as-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat arti bahasanya adalah doa. Isinya sholat itu doa. Doa itu kita meminta kepada Allah. Meminta kita kepada Allah itu adalah interaksi sebagai hamba kepada Tuhan. Ya, jadi kita hayatilah kalau kita sudah sholat. Kelas 2 sudah bacaannya bagus, kelas 3 belajar khusyuk, kelas 4 tambah khusyuk, kelas 5 sudah mulai khusyuk, kelas 6 sudah khusyuk, maka jadi imam. Nah, ya, latihan khusyuk, latihan sholat itu khusyuk. Caranya bagaimana? Di antara untuk melatih khusyuk adalah mentadaburi, mengangan-angan arti bacaan sholat. Masa tak tahu udah kelas 4 irobnya Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Mana yang berada di kirkutnya Ustaz? Jangan malu-maluin ya, coba guru kirkutnya. Awas nanti malu-maluin. Irobkan Allahu Akbar kabira. Awas nanti ya. Ya, paling tidak sudah bisa mengikrok, bisa mengartikan, menerjemah. Kelas 5 sudah paham, belajar khusyuk. Kelas 6 sudah khusyuk. Nah, harapannya seperti itu. Lulus dari pesantren, lulus kelas 6 di sudah tuntas semua. Belajarnya tuntas, ibadahnya tuntas. Nah, amin ya robbal. Karena kata Buya Adabat, santri di pesantren itu belajar beribadah, tak ada yang lain. Ya, main-main sedikit-sedikit, makan sekedarnya, tidur sekedar, belajar sebanyak, ibadah sebanyak. Nah, kalau sudah nyimak diri sudah tuntaslah itu semua. Belajar tuntas, ibadah tuntas. Jangan nanti sudah diri sudah Al-Fatihahnya masih kebalik-balik. Ihdinas siratal mustaqim, mustaqim terus. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Gak ada kelanjutannya. Bukan siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal mustaqim terus. Kembali ke bawah. Kenapa? Tak khusyuk, belum pelatihan. Al-Fatihah belum dia cermati, belum dia tadabburi. Maka latihan ya. Kelas 2 sudah bagus bacaannya, kelas 3 belajar kirkut, kelas 4 sudah mulai paham artinya, kelas 5 belajar khusyuk, kelas 6 sudah khusyuk jadi imam. Tengok Bang Iban kalau imam, khusyuk kan? Nah, ini dia yang seperti itu. Yang belum belajar latihan, karena semua itu harus dengan proses. Orang bisa tahu, orang
Tapi kalau tak mau datang, tak mau sholat, tak mau belajar, ya kapan mau bisa? Ya, suruh imam cengenges saya. Kita telah tenang, mau tamat, kapan jadi imam? Ya nanti Ustaz, nantinya kapan? Ya, latihan. Ya, tahsin sama ustaz-ustaznya, tahsin sama abang-abangnya yang sudah memang bacaannya bagus, tajwidnya benar. Sudah bagus, sudah sah, sudah legal, ya sudah lulus, jadi imam. Ya, Arya Tama semalam 4 tahun lagi jadi ketua ibadah kan? Ya, latihan nanti Ustaz ya. Sama siapa semalam? Sama Ali ya? Ya, sama Ali. Jadi ketua ibadah 4 tahun lagi kan? Nah, latihan ya jadi imam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Falahum al-farahu wal huburu wal bahjatu wal sururu. Ya, maka dengan sholat itulah orang-orang pilihan Allah tadi itu senang, bahagia, ya, melaksanakan sholat. Merasa beruntung di dunia dan juga nanti di akhir hari akhirat. Farahimallahu imra'an badara ila ta'at. Semoga Allah merahmati seseorang yang cepat-cepat jikalau diajak taat, diajak ibadah, mau cepat-cepat. Dikasih nasihat tiap hari tentang sholat mulai awal Ramadan sampai sekarang kita sudah hari yang ke-11. Wala janganlah dilempar-lempar. Semalam dilempar-lempar lah depan Ustaz, sekarang ke barat. Ini kemana ya kita ini? Nanti Ustaz bawa gunting strawberry nanti kalian ya. Nah inilah setan kadang-kadang di tengah-tengah majelis ini. Setan berupa manusia, termasuk ini ya, yang mengganggu-ganggu saat sholat, mengganggu-ganggu saat belajar, itu setan juga itu. Ya, nah, berarti selama ini sebelum Ramadan setan sudah sukses. Kalau nanti aku di Ramadan terbelenggu, nanti kalianlah yang ganggu-ganggu kawan ya kalau belajar. Nah, ini setan, jadi. Ya, jauh-jauh sama yang ganggu-ganggu itu, kasih jarak 2 meter, kasih jarak 2 meter, jauh-jauh. Ya, setan itu, tapi mukanya manusia. Wa hafadha ala fardhi jama'an, dan menjaga keperluan di dalam berjamaah. Nah, ya senang berjamaah. Nah, sudah selesailah ini kita anggap, kita lanjut tentang sholat berjamaah. Lanjut kajian daripada Ustaz Sunat ada pertemuan yang semalam. Jadwal setengah 6. Jadwalnya setengah 6. Kalau Ustaz konten ya, kalau Ustaz konten setengah 6. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis salah kitab yang keempat melanjutkan kajian dari Ustaz Sunat semalam, bahwasanya nanti di hari kiamat diriwayatkan ada sekelompok manusia, ya diriwayatkan dari sebagian ulama salaf, bahwasanya nanti di hari kiamat itu ada sekelompok kaum manusia yang akan digiring pada masyar, mukanya bercahaya seperti bintang. Siapakah itu semalam Ustaz? Orang-orang yang ketika mendengar azan, langsung dia bersuci. Ya, dia di kamar dengar azan, langsung pakai baju, langsung ke kamar mandi, ambil air wudhu, menuju mas. Ini cahayanya seperti bintang. Ya, meskipun di dunianya gelap ya, macam Ustaz ya. Mana muka-muka yang sama Ustaz yang gelap-gelap. Nah, ya apa-apa di dunia, kan? Asalkan kita nanti di akhirat bercahaya. Amin. Karena ini jangan itu aja tadi. Kan lihat tadi datang sebelum azan, masya Allah. Apalagi sholat Jumat tadi sebelum azan, ya kan? Siapa yang datang duluan di masjid, ya sholat Jumat, maka seperti sedekah 1 ekor unta. Tadi yang duluan itu Bang Muhammad Raja, mana Muhammad Raja? Nah dia duluan dari masuk masjid. Ya. Mana sekarang? Oh, ada pula dia sekarang ya. Mau terangkat-angkat dia, biar naik telinganya. Ya, jadi mukanya seperti bintang. Ya, ada juga nanti yang bercahaya seperti bulan. Siapa itu? Orang yang sudah ambil air wudhu sebelum tiba waktu sholat. Ya,
Tapi dia masih mungkin di luar masjid, belum di masjid, tak masih di kamar, tapi sudah wudhu. Dia sudah istiqdad, sudah persiapan mau sholat, wudhu dulu, minimal wudhu saja dulu. Ya, nah, ada yang seperti matahari. Bagaimana kita nengok lampu ini ada silau ya kan? Gimana kita nengok matahari? Ya, nggak bisa lagi dipandang mata nanti silau, orang-orang akan silau men. Ya, ada istilah close up dulu, pas lagi silau men ya kan? Zaman apa itu SMA, SMP. Ya, ini seperti itu. Siapa itu? Orang yang sebelum azan dia sudah di masjid. Nah, ketika azan dia sudah duduk di masjid, sudah sholat tahiyat di masjid, sudah berada di masjid. Nah, ini akan mukanya berseri seperti matahari. Ya. Ditutup semalam bahwasanya para ulama juga menyampaikan para salaf dulu, ya di kalangan orang-orang dulu, orang-orang soleh itu, jikalau ada di antara beliau-beliau itu yang terlambat sholat, ya alias masbuk, terlambat sholat jamaah, terlambat satu rakaat itu dijemuk selama 7 hari. Terlambat satu rakaat dijemuk selama 7 hari. Ya, walau anjuna ba'dhum taban ila qadahul jamaah. Oh, di sini jamaah ya. Di dalam kitab yang terbaca dari anak Thalibin itu satu rakaat saja itu dijemuk 7 hari. Kalau terlambatnya itu terlambat takbiratul ihram, maka dijemuk 3 hari. Tidak dia dapati takbiratul ihram, imam Allahu Akbar, imam takbir, makmum takbir. Inna ju'ilal imam yutamma bihi fa idza kabbaru maka biru. Imam itu dijadikan pemimpin untuk diikuti. Kalau imam sudah takbir maka ikut takbir. Jangan ini ditunggu kebiasaan ini macam Ustaz ya. Ya Ustaz, imamnya rukuk baru takbir dia. Padahal dia sudah ada di situ semenjak imam itu takbiratul ihram. Melambat-lambatkan, hati-hati itu nggak boleh. Ya, kenapa? Karena yang mau ikut imam takbir rutin 40 hari itu dijamin Allah terbebas dari 2 hal, terbebas dari sifat munafik dan juga terbebas dari api neraka. Jadi kalau masih main-main sudah hadir di sini main-main, imam rukuk baru dia takbir, baru tidak rukuk, akhirnya hati-hati, nggak boleh. Ya. Nah, kalau terlambat takbiratul ihram dijemuk selama 3 hari. Terlambat 3 hari. Terlambat satu rakaat masuk dijemuk 7 hari. Ya, dijemuk 7 hari. Kenapa? Pasti ada problem. Ya, ada masalah. Kalaupunlah itu bukanlah perbuatan dosa, pasti ada masalah. Maka dijemuk, dia dipecahkan masalah itu, solusinya. Itulah saking kuatnya persaudaraan umat Islam dulu, terutama di dalam masalah ibadah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Salat itu ibadah, bertakwa kepada Allah. Jadi kalau ada yang mengganggu salat, dibantu saudaranya. Ya. Apalagi terlambat 1 rakaat, apalagi nggak nampak lagi berjamaah. Nah, terlebih-lebih di dalam kitab yang tadi, mafatan ahadan sholatul jamaah illa bidzambin asobahu. Tidaklah seorang itu terlambat atau tidak menghadiri sholat berjamaah kecuali karena ada dosa yang menimpa dirinya. Yang malas-malas, yang susah-susah sholat jamaah itu mungkin karena banyak dijelaskan di dalam kitab anak Thalibin tadi. Jadi kita tengok, kenapa tak pernah lagi nampak di masjid, kawan? Apa masalahmu, kawan? Ya, ini biar sama-sama kita selesaikan. Itu kalau berkawan, itu baru. Ya, nah kalau ada yang tak hadir sholat jamaah, itu illa bidzambin asobahu. Tidaklah melainkan kecuali karena dosa. Pasti ada berbuat dosa. Maka kita nasihati, kita ajak untuk kebaikan, kita sadarkan. Ya. Nah, selanjutnya sekarang Bismillahirrahmanirrahim.
ala ahadikum kepada salah satu di antara kamu pada mafi mahallihi selama dia berada di dalam tempatnya alladzi shalla fihi yang dia gunakan untuk sholat. Malam yuhdith au yatakallam selagi dia itu tidak berbicara, tidak bercerita. Hadir di masjid niatnya sholat berjamaah. Kalau sudah hadir di masjid sholat sunat tahiyat masjid masuk pakai kaki kanan, baca doa masuk masjid. Apa doanya masuk masjid? Apa doanya masuk masjid anak ustaz aulan? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabi. Ya, setelah itu sholat tahiyat masjid, kemudian duduk berzikir saja, atau baca Quran, atau bersolawat, tidak bercerita dengan temannya, maka selama itu malaikat akan bersolawat untuknya. Nah, semalam sudah saya jelaskan, solawat dari malaikat itu adalah istighfar. Solawat mintakan ampun untuk dia. Ya, nggak perlu kita istilahnya menyibukkan mungkin dengan istighfar kita sendiri. Ya kita perlu juga, tapi dalam artian malaikat sudah memintakan untuk kita. Mungkin kita baca Al-Quran, yang lain kita baca yang lain, baca Al-Quran atau menghafal Akhiratul Awam. Mana yang target hafal Akhiratul Awam kelas 2 dan Ustaz Sunan. Abdul Bismillahirrahmanirrahim. Menghafal terus dia. Itu saja malaikat memintakan ampun. Selama dia tidak bicara sama teman, bicara nggak dapat istighfar malaikat. Dahulu malaikat berkata, Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah yang mau betul-betul hadir di masjid untuk ibadah, ya ampunilah yang betul-betul mau mengaji, yang nggak cerita. Allahumma arhamhu, ya Allah kasihilah dia, sayangilah dia. Dari malaikat itu makhluk yang tidak punya doanya diijabah. Nah, jadi apa lagi kurang kita sebagai umat Nabi Muhammad? Asalkan mau kita praktekkan. Wa qala Sa'id bin Musayyab, dan berkata Imam Sa'id bin Musayyab, man jalasa fil masjid fa inna ma yujalisu rabbah. Siapa yang duduk di masjid, maka seakan-akan dia betul hanya duduk dengan Tuhannya. Ya. Dia tidak lain hanyalah duduk bersama Tuhannya. Masjid adalah baitu rumah Allah. Jika sudah hadir di masjid, kita itu mujalasah, berkawan dulu dengan Allah. Dalam artian bukan berarti Allah itu ada di sekitar kita, bukan ada di tempat yang kita duduki, bukan. Tapi kita dipandang, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilihat betul-betul bagaimana si hamba ini dia di dalam masjid. Baik tak dia di dalam masjid? Kalau dia baik di dalam masjid, didoakan malaikat tadi, mintakan ampun, mintakan sayang kepada Allah, Allah sayang. Tapi kalau dia tak baik di masjid, Allah tak peduli juga meskipun di masjid. Ya, makanya saya bilang tadi, hati-hati yang berada di masjid tapi ganggu orang sholat, ganggu kawannya belajar, itu juga Fama hakuhu yaqulu illa khairan. Maka tidaklah benar, tidaklah haknya ya, tidaklah hak baginya kecuali dia itu hanya berkata yang baik, berzikir, baca Quran, sholawat, menghafal, itu saja. Jangan cerita-cerita. Ya, bahkan dalam keterangan hadis dalam kitab Taqribul Qaul, sarah kitab Lughaul Hadis karya Imam Asy'uti disarai oleh Imam Nawawi Al-Balkani. Dikatakan di situ dari kata hadis begini. Hadisnya dalam Lughaul Hadis itu dalam riwayat Imam Asy'uti, "Man takallama fi masjidin jika lam dunya ahballahu amalahu arba'ina sana." Allah sallallahu alaihi wasallam. Ini sering Ustaz ulang-ulang ya. Agar apa? Ya kita hati-hatilah ketika di masjid, jangan sampai kita jadi orang yang merugi. Sudah bagus dihadirkan di masjid oleh Allah Ta'ala, tapi kita harus sadar di masjid harus dengan adab, dengan akhlak, jangan merugi. Siapa yang hadir di masjid kemudian dia berbicara di masjid dengan perkataan dunia, cerita bola, cerita film, cerita game, cerita bitcoin, trending dan sebagainya, ya, maka Allah akan menghapuskan amal ibadahnya selama 40 tahun. 40 tahun. Ya, kita belum umur 40, Ustaz ada yang mati 32,
Ya, kalau misal nanti berbuat seperti itu masih hutang kita, masih hutang. Amal belum sudah punya hutang, maka dijaga. Hak di masjid adalah hak Allah. Ya, apa itu? Sebagai hamba baca Quran, sebagai hamba berzikir. Kalau memang ada kajian ilmu mengaji, jangan berantem. Iya, baru dibilang. Terakhir lu maju lagi tak senang lah. Allah, terakhir pun kangen dengan sama Ustaz yang manis ini loh. Ya, jadi jangan ada yang lain-lain kecuali berkata yang baik. Ya, jadi kalau kita mau cerita-cerita dengan perkataan dunia 40 tahun habis amal kita. Bahkan di dalam syarah itu Imam Nawawi Al-Bandani mengatakan disunahkan kalau semisal ada orang di masjid kok nyanyi-nyanyi selain untuk ibadah, selain bersolawat, wasidah, selain ilmu, mensairkan ilmu, abda'u bismillah, itu nggak apa-apa. Ya, karena kata Imam Ibrahim Al-Bajuri di dalam kitab Fathul Murid, syarah kitab Jawharut Tauhid, yang tidak boleh itu bersair itu, bernazam itu kalau untuk merayu, merayu cewek, atau untuk mencela orang, menyindir orang, itu nggak boleh. Itu yang syair yang dilarang. Tapi kalau syair itu untuk kebaikan, untuk ilmu, untuk qasidah, memuji Nabi, boleh. Nah, kecuali kalau itu nggak apa-apa. Tapi kalau di masjid untuk syair-syair yang mencela orang, merayu orang, cita-citaan, ya kan? Apa lagu-lagu tren sekarang? Lagu apa sekarang? Kita bikin romantis ya. Lagu-lagu itu ya, yang FDP itu. Nah, kalau itu di masjid dinyanyikan, sunnah kepada orang yang mendengarnya mengatakan kepada yang menyanyi itu, Fatwa itu melumat. Semoga Allah melumatkan mulutmu. Di masjid kok menyanyinya. Ini dalam keterangan kitabnya sunnah. Ya, artinya fatwa. Kalau arbo pakai air menggigit. Tapi kalau fatwa pakai fa, merempuk, melumat, menghancurkan. Fakta mulutmu. Kalau laki-laki, kalau perempuan berarti pagi. Ki untuk dompet perempuan. Hati-hati, jangan menyanyi-nyanyi. Terutama lewat di masjid itu sama. Yang bina oleh masjidun. Hukum teras masjid adalah masjid. Kita lewat di masjid ini termasuk melewati masjid. Jangan sambil nyanyi-nyanyi. Nah, hati-hati ya. Inilah keutamaan santri tahu yang seperti ini karena ya tak belajar tak tahu. Dapatnya apa? Skin ya. CV apa lagi? Apa? Triple D ya, apa lagi? Nah, itu aja dapatnya ya kan? Tak tahu yang seperti ini. Alah. Lanjut. Rasulullah bin Abbas radhiyallahu anhu an Rasulillah yaqumul laila wa yasmun nahara walakin la yaqumul jumu'ata wal jamaah. Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, siapa Ibnu Abbas? Sepupu Rasulullah, sepupu pisanan. Ya, pernah ditanya tentang seorang lelaki yang dia itu ibadah malam, qiyamul lail. Setelah isya sholat, mengaji Al-Quran, ya, pokoknya menghidupkan malam. Siangnya puasa sunnah, puasa lah. Tapi tak pernah sholat jamaah, tak pernah sholat Jumat. Apa jawaban sahabat Abdullah bin Abbas? Ibnu Abbas, dia itu tetap masuk neraka. Ini berarti semalam yang dijelaskan oleh Ustaz Ulum, termasuk orang yang tertipu oleh nafsu. Dia rajin beramal sunnah tapi meninggalkan fardu. Itu nafsu, mana Ustaz? Puasa Senin Kamis rajin, tiba puasa Ramadan tak mau. Sholat sunnah tarawihnya rajin, tiba sholat isyanya tak mau. Lalu ikut tarawih. Nah, berarti ini termasuk yang tertipu oleh nafsu. Wa qala huwa bitan. Wa an Sayyid Abi Madian radhiyallahu anhu qala. Dan diriwayatkan dari Syekh Abi Madian, qala ja'ana an Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana abdallah yutabu lahu min sholati illa ma hadara qalbuhu fihi. Bahwasanya bagi seorang hamba yang mengerjakan sholat itu yang dilihat oleh Allah, yang dinilai oleh Allah adalah
kehusuannya. Ya, sekadar dia hadir sesuatu itu bagian sholat itu hadir dalam hatinya, khusyuk ya. Ini kalau sholatnya sendiri. Ada makhluk ala sholatil munfarid. Tapi apaladzina yusholluna jama'atan fa innallaha yadhkuru wa ibadatan wa qalbuhu bi huduri man hadara qalbuhu. Sedangkan kalau sholatnya berjamaah, jikalau ada orang yang dalam sholatnya itu tidak khusyuk, maka akan ditempel, akan diganti, akan ditebus oleh Allah dengan orang lain yang sholatnya khusyuk, selagi dia sholatnya jamaah. Fayu'inu wa barakatul imami 'alal jami', maka Allah akan menjadikan semuanya itu sempurna. Berkahnya berjamaah. Misalkan yang kelas 1 belum bisa khusyuk. Misalkan. Tapi wakibat sholatnya khusyuk, maka kelas 1 yang belum sholat khusyuk ini akan dianggap Allah Ta'ala khusyuk semua. Ini berkah sholat berjamaah. Fayuk kabuli kuli wajib sholat kamilah, maka Allah akan ditulislah untuk semua yang hadir jamaah itu sholat yang sempurna. Walaupun sholat jami tampatan, dan sholatnya itu sempurna. Kalau jasa wahid, dan sholat berjamaah itu seperti satu badan. Tidak mungkin kan? Kita mau pergi ke masjid, copot dulu tangannya, taruh di kamar, tidak mungkin kan? Copot dulu telinganya, taruh di kamar, tidak mungkin kan? Nah, begitulah orang yang sholat berjamaah antara imam sama semua makmum itu seperti satu badan. Gak akan tertinggal satu pun. Semuanya dianggap sah, semuanya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit lagi. Wa an Ka'bil Ahbar annahu qala, dan diriwayatkan dari tabi'in Ka'ab bin Ahbar. Ya, tabi'in beliau tahu tabi'in ya. Ka'ab bin Ahbar tabi'in. Tahu tabi'in ya, tabi'in. Annahu qala, ajidu min Taurati anna rajula min hadhil ummah bukan Ka'ab bin Ahbar itu sahabat ya, sahabat. Kalau yang tabi'in itu Wahab bin Munabbah. Ya, ini sahabat ya. Annahu qala ajidu min Taurati anna rajula min hadhil ummah la yahiru sajidan fa yadullahu li jami'i man khalfahu minas suku. Bahwasanya ada Ustaz mulai zaman dulu di kitab Taurat itu kita tahu siapa? Taurat kita tahu siapa? Nabi Isa. Nabi Isa Musa. Nabi Daud itu Zabur ya. Sudah termaktub, sudah tertulis bahwasanya di umat ini, di umat Nabi Muhammad kita ini akan ada keistimewaan. Di antaranya apa? Yaitu Allah akan mengampuni semua orang yang berada di dalam satu barisan atau di belakang barisan orang yang dia itu sujud kepada Allah minta ampun. Dalam artian ini sholat berjamaah. Ya, kapan kita bisa sujud sama-sama kalau tidak di dalam sholat berjamaah? Sholat fardu 5 waktu atau sholat yang memang disunahkan berjamaah, seperti sholat tarawih, sholat gerha, sholat istisqa, minta itu disarankan berjamaah. Maka keutamaan daripada sholat berjamaah diantaranya Allah akan mengampunkan semua yang mau berjamaah dengan sebab sujudnya satu orang yang betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentingnya bersolat berjamaah. Jadi yang besok ini belum habis mana ini? Besok kita lanjutkan insya Allah besok ya. Wallahu a'lam.